Assalamualaikum masyarakat Sumbar dan pesisir selatan, khususnya Lengayang. Saya yang bernama Feni, mahasiswa UNP yang dinyatakan hilang dibawa kabur dukun dalam pengaruh hipnotis. Semua itu bohong. Selama ini kami telah sering ketemuan di luar tanpa diketahui orang lain. Sekali lagi saya jelaskan, saya lari karena saling sayang, bukan pengaruh hipnotis. Bahkan para politisi pun rajin ke paranormal. Minggu lalu, seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Kota Padang dikabarkan diculik oleh dukun saat sedang melaksanakan kuliah kerja nyata di pesisir selatan. Menurut keterangan keluarga, putri mereka telah dihipnotis oleh dukun tersebut. Lalu kemarin muncul video klarifikasi dari mahasiswi tersebut bahwa ia tidak dihipnotis. Ia pergi bersama dukun itu atas rasa suka sama suka. Saya lari karena saling sayang, bukan pengaruh hipnotis katanya. Sampai kini, kita masih tidak tahu apakah benar ia dihipnotis atau benar karena saling suka. Keluarga menyebutkan bahwa putri mereka membuat video tersebut dalam keadaan terpaksa. Sudahlah. Hal ini membuat kita berpikir kembali mengenai keberadaan hal-hal mistis di dalam masyarakat. Kata kuncinya adalah dukun dan magic. Dalam perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia, dukun dikenal dengan berbagai istilah. Selain dukun, ada istilah paranormal, orang pintar, cenayang, tabib, ahli nujum, dan lain-lain. Istilah-istilah ini mengacu pada praktik-praktik magic dan berhubungan dengan hal-hal gaib dan mistis. Dalam pandangan antropologis, kepercayaan kepada dukun dan praktik perdukunan merupakan local belief yang terpatri dalam kebudayaan suatu masyarakat. Sebagai local belief, keduanya tidak dapat dinilai dari sudut pandang rasionalitas ilmu karena punya nalar dan logika sendiri yang disebut rationality behind irrationality. Praktik perdukunan bukan khas masyarakat tribal dan tradisional yang melambangkan keterbelakangan. Bangsa maju modern di Eropa, Amerika yang mengagungkan rasionalitas juga memiliki sejarah perdukunan berwujud santet. Dalam masyarakat tradisional, dukun adalah spesialis magi umum yang berguna untuk orang sakit, baik fisik maupun psikologis, meramal kejadian masa depan, penemu barang-barang hilang, pemberi jaminan tentang peruntungan yang baik, bahkan tidak segan-segan mempraktikkan sihir jikalau ada permintaan seseorang. Dalam hal ini di Minangkabau, kita mengenal ungkapan urang yang mau bejo tawa, manolong urang saki, maagiah jampi-jampi mato, guno-guno, dan sebagainya. Dalam pandangan Fraser, magi adalah semua tindakan manusia untuk mencapai suatu maksud melalui kekuatan-kekuatan yang ada di dalam alam, serta seluruh kompleks anggapan yang ada di belakangnya. Kuncharaningrat 1980, halaman 54. Studi Skell menemukan bahwa dukun dan paranormal memiliki sejumlah perbedaan. Dukun identik dengan orang yang tinggal di pedesaan, berpendidikan rendah, gagap teknologi, dan tidak memiliki akses terhadap media massa. Paranormal justru sebaliknya, tinggal di wilayah perkotaan,
berpendidikan tinggi, melek teknologi, serta mengikuti perkembangan informasi melalui media massa. Meskipun kita telah memasuki masa modern, tetapi tampaknya masih percaya terhadap praktik-praktik magis seperti itu. Magi juga dinilai menjadi kritik terhadap lembaga modern yang gagal memenuhi janji, baik dalam mobilitas sosial, kesehatan, atau pencapaian psikologis. Menurut sosiolog Universitas Gadjah Mada, Ari Sucito, zaman sekarang modernitas itu tak bisa mutlak mengubah masyarakat menjadi rasional. Hingga saat ini memang masih banyak masyarakat yang tetap mempercayai hal-hal mistis. Sebab segala hal modernisasi yang mereka terima tak membuat ekonomi mereka sejahtera. Menurutnya, fenomena yang seperti ini disebut dengan kefrustasian sosial. Hal ini sangat terasa dalam keseharian kita. Ada di antara kita pergi ke orang pintar jika kehilangan barang-barang berharga. Ada yang mendatangi orang pintar saat ikut CPNS misalnya, taruhan bola, atau bahkan karena kena tipu atau dalam keadaan genting. Ketika pikiran rasional kita tidak bisa menyelesaikan masalah, banyak orang yang mengunjungi dukun seakan menjadi jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Jadi, hal-hal magis masih ada sampai kini karena keyakinan masyarakat bahwa langkah tersebut memberikan jawaban lebih cepat daripada cara atau pola pikir lainnya. Hedi Sri Ahimimisa Putra, guru besar antropologi budaya UGM, menyatakan itu cara cepat karena logikanya gini. Kalau kita pakai agama, kita tidak punya power untuk menyuruh Tuhan. Kalau scientific harus kerja keras dan butuh proses yang lama. Tapi kalau pakai santet atau ilmu-ilmu magis, maka itu kan cepat. Meskipun percaya tidak percaya, kita semua tetap mengakui dengan adanya profesi orang pintar dan segala hal-hal berbau magic. Di Minangkabau, profesi dukun muncul seperti apa yang telah kita bahas sebelumnya. Mereka memberikan jasa terhadap orang-orang yang sedang membutuhkan. Kehadiran dukun dan ilmu-ilmu magic tampaknya akan selalu ada di dalam masyarakat. Meskipun kita telah bangga saat menyatakan memasuki masa-masa modern, tapi tetap banyak yang masih percaya dengan hal-hal tersebut. Ilmu hitam nyatanya masih subur. Praktik perdukunan masih ramai. Kuburan keramat dimintai kekayaan. Santet, pelet masih digunakan. Bahkan para politisi pun rajin ke paranormal. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu pernah mengunjungi dukun?